Kali ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut kelas 12 bab 3 turunan fungsi latihan 3.4 nomor 1 sampai 5 halaman 123. Soal nomor 1, tentukan nilai titik balik maksimum dan minimum dari yang A, fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 4. Yang B, fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 per 3x kuadrat. Yang pertama, untuk mengerjakan yang A, pertama-tama kita cari dulu turunan pertamanya dari fx, yaitu kita tulis dulu fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 4. Kemudian kita turunkan, kita cari turunan pertamanya, x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat, kemudian min 6x kuadrat kita turunkan menjadi min 12x, plus 9x kita turunkan menjadi plus 9, sedangkan plus 4 kita turunkan menjadi 0. Nah, setelah itu adalah mencari titik stasioner dari fungsi fx tadi, yaitu titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0, sehingga turunan pertamanya tadi diperoleh 3x kuadrat min 12x plus 9, ini berarti sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan 3-nya terlebih dahulu untuk memudahkan pemfaktoran, sehingga diperoleh 3 dikalikan buka kurung x kuadrat min 4x plus 3 tutup kurung sama dengan 0. Setelah itu baru kita faktorkan x-nya. Di sini kalau kita faktorkan akan diperoleh 3 dikalikan buka kurung x min 1 tutup kurung dikalikan x min 3 tutup kurung sama dengan 0. Jadi kita peroleh x min 1-nya sama dengan 0 atau x min 3-nya sama dengan 0. Min 1 pindah ruas menjadi positif sehingga diperoleh x sama dengan 1. Min 3 pindah ruas menjadi plus 3 sehingga diperoleh x sama dengan 3. Selanjutnya x sama dengan 1 ini kita substitusikan ke fx-nya, ya, persamaan awal ke fx. X di sini kita ganti dengan nilai 1, sehingga f buka kurung 1 tutup kurung sama dengan di sini 1 pangkat 3 dikurangi 6 dikalikan 1 kuadrat ditambah 9 dikalikan 1 ditambah 4. Kita hitung akan diperoleh 1 min 6 plus 9 plus 4, yaitu sama dengan 8. Jadi titik stasioner yang pertama adalah 1,8. Kemudian setelah itu kita cari titik stasioner yang kedua adalah di x sama dengan 3. Sama caranya kita substitusikan ke persamaan fx yang awal ini. Kita ganti x-nya dengan 3 sehingga diperoleh f buka kurung 3 tutup kurung sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 6 dikalikan di sini 3 pangkat 3 kuadrat ditambah 9 dikalikan 3 ditambah 4, sehingga kita hitung menjadi 3 kuadrat itu 27 min 6 dikalikan 3x dikalikan 3 kuadrat itu kita peroleh min 84 ditambah 9 kalikan 3 itu 27 plus 4, sehingga kalau kita hitung akan diperoleh 4. Jadi titik stasioner yang kedua adalah 3,4. Selanjutnya adalah kita mencari turunan kedua dari fungsi fx. Ya, kita tulis dulu turunan pertamanya tadi, yang ini f absen sama dengan 3x kuadrat min 12 plus 9, ya. Setelah itu baru kita turunkan lagi, ya. Jadi menjadi turunan kedua, yaitu 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x, kemudian min 12x kita turunkan menjadi min 12 plus 9 kita turunkan menjadi 0. Jadi turunan keduanya diperoleh sama dengan 6x min 12. Selanjutnya adalah mencari titik balik maksimum dan minimum dari fungsi fx, yaitu x sama dengan 1 tadi kita substitusikan ke turunan keduanya. Jadi turunan keduanya ini nilai x-nya diganti dengan 1, sehingga f12 absen 1 sama dengan 6 dikalikan 1 dikurangi 12. Jadi sama dengan 6 dikurangi 12 sama dengan min 6. Berarti turunan keduanya ini lebih kecil daripada 0, ya. Jadi titik 1,8 tadi, titik stasioner tadi merupakan titik balik maksimum. Ya, selanjutnya untuk x sama dengan 3 kita cek, kita masukkan ke turunan keduanya. Di sini kita ganti x pada turunan kedua dengan 3 sehingga diperoleh 6 dikalikan 3 dikurangi 12 sama dengan min 18 sama dengan 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Di sini lebih besar daripada 0. Jadi titik stasioner 3,4 tadi merupakan titik balik minimum. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya.
Di sini titik 1,8 ini merupakan titik balik maksimum, sedangkan 3,4 di sini merupakan titik balik minimum, ya. Nah, di sini titik balik ini bukan merupakan titik ekstrim, ya. Karena di 1,8 ini diperoleh Y sama dengan 8. Nah, ada Y yang lebih besar lagi daripada Y sama dengan 8, yaitu yang ini. Ya, jadi titik 1,8 ini bukan merupakan titik ekstrim, tapi hanya merupakan titik balik maksimum. Sedangkan untuk yang titik 3,4 ini hanya merupakan titik balik minimum, bukan titik ekstrim minimum. Karena di sini karena di sini diperoleh Y-nya sama dengan 4, ya. Ada nilai Y yang lebih kecil lagi daripada Y sama dengan 4, yaitu garis yang ini, ya. Makanya titik ini tidak disebut titik ekstrim minimum, tapi hanya disebut sebagai titik balik minimum. Kemudian yang B, cara pengerjaannya langkah-langkahnya sama, yaitu mencari turunan pertama dulu dari fx-nya, yaitu kita tulis dulu fx-nya sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 per 3x kuadrat. Di sini kita lihat fungsinya itu merupakan fungsi pecahan, jadi kita turunkan fx ini menggunakan rumus turunan pembagian atau turunan pecahan, ya. Caranya adalah kita misalkan yang atas ini dengan ux, sehingga ux-nya sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9, ya. Kemudian kita turunkan u-nya menjadi x kuadrat, itu diturunkan menjadi 2x plus 6x diturunkan menjadi plus 6, sedangkan plus 9 itu diturunkan menjadi 0. Sedangkan pada bagian bawah ini kita misalkan dengan vx-nya sama dengan 3x kuadrat. Kita turunkan vx-nya itu akan menjadi 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. Nah, setelah kalau sudah diturunkan seperti ini, baru kita tulis rumus turunan dari rumus turunan pembagian, ya. Rumus turunan pembagian seperti ini. F absen x sama dengan u absen x dikalikan vx dikurangi ux dikalikan v absen x per vx kuadrat. U absen x-nya tadi ini 2x plus 6 dikalikan vx-nya tadi 3x kuadrat dikurangi ux-nya tadi x kuadrat plus 6x plus 9 dikalikan v absennya tadi 6x dibagi vx kuadrat. Vx-nya tadi 3x kuadrat, kemudian kita kuadratkan. Kita hitung ya, ini 2x dikalikan 3x kuadrat menjadi 6x pangkat 3, 6 dikalikan 3x kuadrat menjadi plus 18x kuadrat. Kemudian dikurangi, buka kurung, x kuadrat dikalikan 6x menjadi 6x pangkat 3, 6x dikalikan 6x menjadi 36x kuadrat, 9 dikalikan 6x menjadi 54x. Dibagi di sini 3x kuadrat dikuadratkan, artinya 3 dikuadratkan menjadi 9, x kuadrat dikuadratkan menjadi x pangkat 4. Setelah itu kita kalikan tanda negatifnya, sehingga di sini diperoleh negatif dikalikan 6x pangkat 3 menjadi min 6x pangkat 3, negatif dikalikan plus 36x kuadrat menjadi min 36x kuadrat, negatif dikalikan plus 54 ini menjadi min 54x. Ya, setelah itu kita hitung pada bagian atas, 6x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 3 itu 0, 18x kuadrat dikurangi 36x kuadrat itu menjadi min 18x kuadrat, kemudian min 54x ini, ya. Setelah itu kita faktorkan ke dalam 9x. Jadi 9x-nya saya keluarkan menjadi 9x dikalikan buka kurung min 2x min 6 tutup kurung per 9x dikalikan x pangkat 3. Kemudian 9x dengan 9x saya coret, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah min 2x min 6 per x pangkat 3. Ini adalah turunan pertamanya. Selanjutnya adalah mencari titik stasioner dari fungsi fx. Titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Sehingga tadi diperoleh turunan pertamanya min 2x min 6 per x pangkat 3, berarti di sini sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita peroleh min 2x min 6 itu sama dengan 0 dan x pangkat 3 itu tidak sama dengan 0. Kenapa x pangkat 3 yang pada bagian bawah ini tidak sama dengan 0? Agar fungsi fx tadi, ya, agar fungsi fx tadi ini memiliki nilai. Jadi x pangkat 3-nya ini tidak boleh sama dengan 0.
min 6 pindah ruas jadi plus 6, min 2x perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga di sini x sama dengan 6 dibagi min 2x, 6 dibagi 6 dibagi min 2 ya. 6 dibagi min 2 hasilnya adalah min 3. Jadi x-nya sama dengan min 3, sedangkan di sini x pangkat 3 tidak sama dengan 0, jadi x-nya tidak akan sama dengan 0. Jadi kita peroleh x sama dengan min 3, kita substitusikan ke fx awal yang ini untuk mendapatkan titik stasionernya. Jadi nilai x pada fungsi fx ini kita ganti dengan min 3, sehingga min 3 kuadrat ditambah 6 dikalikan min 3 ditambah 9 dibagi 3 dikalikan min 3 kuadrat. Ya, kita hitung akan diperoleh 9 min 18 plus 9 per 27, sehingga di sini kita hitung lagi menjadi 0 per 27 sama dengan 0. Berarti titik stasioner yang pertama adalah min 3,0. Ya, jadi titik stasioner ini cuma 1. Setelah itu adalah mencari turunan kedua dari fx. Ya, tadi diperoleh turunan pertamanya itu ini min 2x min 6 per x pangkat 3. Ya. Kita tulis dulu ya. Jadi turunan pertamanya min 2x min 6 per x pangkat 3 kita tulis dulu di sini bentuknya pecahan. Jadi kita akan menggunakan turunan dengan rumus pembagian ya. Sehingga kita misalkan dulu pada bagian atas ini pembilang ini dengan ux itu sama dengan min 2x min 6. Sedangkan pada bagian penyebut kita misalkan dengan v, sehingga kita turunkan dulu u-nya sehingga diperoleh min 2x diturunkan menjadi min 2, kemudian min 6 diturunkan menjadi 0. Sedangkan pada bagian penyebut kita misalkan dengan v, sehingga v-nya sama dengan x pangkat 3 ini. Kemudian kita turunkan v-nya menjadi x pangkat 3, kita turunkan menjadi 3x kuadrat. Kalau sudah kita hitung ini, kita tulis rumus turunan pembagiannya. Jadi turunan keduanya itu sama dengan u absen x dikalikan vx dikurangi ux dikalikan v absen x dibagi vx pangkat 2. Tadi u absen x-nya itu min 2 dikalikan vx-nya tadi x pangkat 3 dikurangi ux-nya tadi min 2x min 6 dikalikan v absen x-nya tadi 3x kuadrat. Baru dibagi vx kuadrat. V-nya tadi x pangkat 3 dikuadratkan. Kita hitung menjadi min 2x pangkat 3, kemudian yang ini min 2x dikalikan 3x kuadrat menjadi min 6x pangkat 3, min 6 dikalikan dengan 3x kuadrat menjadi min 18x kuadrat. Setelah itu adalah minnya ini saya kalikan, kemudian di sini min ketemu min dikalikan min 6x pangkat 3, min ketemu min jadi plus, berarti plus 6x pangkat 3, kemudian min dikalikan min 18x kuadrat, min ketemu min plus, berarti menjadi plus 18x pangkat 2. Setelah itu kita akan mencari titik balik maksimum dan minimum ya, mencari titik balik maksimum dan minimum. Tadi diperoleh x sama dengan min 3, kita substitusikan ke dalam turunan kedua tadi yang kita peroleh tadi. Sehingga di sini x pada turunan kedua kita ganti dengan min 3, sehingga di sini diperoleh 4 dikalikan min 3 ditambah 18 per buka kurung min 3 tutup kurung pangkat 4. Kita hitung akan diperoleh min 12 plus 18 per 81 sama dengan 6 per 81. Di sini lebih besar daripada 0. Jadi titik stasioner min 3,0 tadi merupakan titik ekstrim minimum. Kenapa disebut titik ekstrim? Di sini kalau kita lihat titik min 3,0 ya, ini juga merupakan titik balik minimum ya, merupakan titik balik minimum yang sekaligus merupakan titik ekstrim minimum, karena di sini saat fungsinya turun, saat mencapai titik min 3,0 ini fungsinya naik lagi setelah itu ya. Jadi untuk grafik yang ada di kiri ini ya, gambar yang ada di kiri ini, garis yang ada di kiri ini, itu nilai terkecilnya adalah y sama dengan 0 ya, yaitu diperoleh saat x-nya min 3 ya, y-nya itu sama dengan 0. Ini paling kecil karena setelah min 3,0 ini fungsinya naik lagi ya, garisnya ini naik lagi ke atas.
Nah, sedangkan untuk yang bagian kanan ini, garis bagian kanan ini akan turun terus, tapi tidak akan menyentuh di angka 1/3. Nah, karena di sini ada asimtot datar ya, asimtot datar seperti ini di titik Y sama dengan 1/3. 1/3 diperoleh dari mana? Dari sini. Koefisien dari X yang di atas ini 1, koefisien dari X yang di bawah ini 3. Berarti rumusnya itu adalah asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1/3. Koefisien yang di atas per koefisien yang di bawah. Nah, jadi di sini ada garis asimtot Y sama dengan 1/3 di sini. Jadi untuk garis yang ini tidak akan menyentuh titik 1/3. Jadi benar bahwa Y sama dengan 0 di titik min 3 ini, di X min 3 ini adalah titik Y paling kecil, makanya disebut titik ekstrim ya. Jadi titik min 3,0 disebut titik ekstrim minimum yang juga merupakan titik balik minimum. Sekali lagi ya, titik ekstrim juga merupakan titik balik. Tetapi titik balik belum tentu merupakan titik ekstrim. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan titik belok dari fungsi yang A fx sama dengan 1/4 x kuadrat min 2, yang B fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 12x plus 5. Caranya juga sama. Yang pertama adalah kita cari turunan pertama dari fx-nya. Yaitu kita tulis dulu fx sama dengan 1/4 x kuadrat min 2. Kita cari turunan pertamanya 1/4 x kuadrat diturunkan menjadi setengah x, sedangkan min 2 diturunkan menjadi 0. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Selanjutnya adalah kita mencari titik stasioner dari fx tadi, yaitu titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Turunan pertamanya tadi diperoleh setengah x kuadrat, berarti sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 0 kita substitusikan ke fungsi fx awal tadi, yang ini. Nah, kita ganti x-nya dengan 0, sehingga f buka kurung 0 sama dengan di sini 1/4 dikalikan 0 kuadrat dikurangi 2, berarti sama dengan min 2. Jadi titik 0, min 2 ini merupakan titik stasionernya. Setelah itu adalah mencari turunan kedua dari fx-nya tadi. Nah, turunan pertamanya kita tulis dulu ini. F absen x-nya itu sama dengan setengah x, sehingga f double absennya itu sama dengan setengah x diturunkan lagi menjadi setengah. Jadi turunan keduanya itu adalah setengah. Selanjutnya adalah mencari titik ekstrim dan titik ekstrim maksimum dan minimum dari fungsi fx. Ya, kita substitusikan x sama dengan 0 tadi, yang ini, ke dalam turunan keduanya. Jadi turunan keduanya ini x-nya itu kita ganti dengan 0. Nah, kita lihat di sini tidak ada nilai x-nya. Jadi ya tinggal ditulis langsung saja seperti ini. Jadi f double absen buka kurung 0 tutup kurung itu sama dengan setengah. Setengah ini lebih besar daripada 0. Jadi titik stasioner 0, min 2 ini adalah titik ekstrim minimum, karena di sini lebih besar daripada 0, berarti minimum. Kalau kita buat grafiknya seperti ini. Ya, di saat di titik 0, min 2 ada di sini, maka y sama dengan min 2 ini merupakan titik terendahnya, maka disebut titik ekstrim, bukan titik belok. Titik belok juga sih. Jadi di sini selain menjadi titik belok 0, min 2 selain menjadi titik belok, bukan titik belok ya, titik balik maksudnya, selain menjadi selain di sini 0, min 2 menjadi titik balik minimum, juga merupakan titik ekstrim minimum ya, karena di sini nilai y sama dengan min 2 ini yang paling kecil, makanya disebut titik ekstrim juga. Kemudian untuk yang B juga sama, kita cari turunan pertamanya dulu, yaitu kita tulis dulu fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 12x plus 5. Kita cari turunan pertamanya, 3x kuadrat diturunkan menjadi 3x kuadrat, min 6x kuadrat diturunkan menjadi min 12x, plus 12x diturunkan menjadi 12. Ya, selanjutnya adalah mencari titik stasioner dari fx tadi. Titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Turunan pertamanya tadi diperoleh 3x kuadrat min 12x plus 12. Ini ya.
Nah, kemudian saya keluarkan dulu 3-nya untuk memudahkan pemfaktoran, sehingga diperoleh 3 dikalikan buka kurung x kuadrat min 4x plus 4 tutup kurung sama dengan 0. Sehingga di sini 3 dikalikan buka kurung x min 2 tutup kurung buka kurung x min 2 tutup kurung sama dengan 0. Jadi di sini akar-akarnya kembar ya. Jadi kita peroleh x min 2 sama dengan 0. Kita cukup tulis satu saja karena di sini sama. Akar-akarnya kembar. Kita tulis 1, yang x min 2 sama dengan 0, kemudian min 2 pindah ruas jadi plus. Jadi x-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk mendapatkan titik stasioner x sama dengan 2 ini kita substitusikan ke fx awal. Ya, yang ini. Kita ganti nilai x-nya dengan 2. Sehingga diperoleh f buka kurung 2 tutup kurung sama dengan di sini 2 pangkat 3 dikurangi 6 dikalikan 2 kuadrat ditambah 12 dikalikan 2 ditambah 5. Kita hitung kan menjadi 8 dikurangi 24 ditambah 24 ditambah 5 itu sama dengan 13. Berarti titik stasionernya adalah 2,13. Selanjutnya adalah mencari turunan kedua. Kita tulis dulu turunan pertamanya tadi diperoleh 3x kuadrat min 12x plus 2. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x, sedangkan min 12x diturunkan menjadi min 12 plus 12 diturunkan menjadi 0. Jadi ini adalah turunan keduanya. Selanjutnya adalah mencari titik balik maksimum dan titik balik minimum ya dari fungsi fx tadi. Tadi diperoleh x sama dengan 2, kita substitusikan ke turunan keduanya yaitu 6x min 2. Jadi di sini x-nya itu diganti dengan 2 yang ini. Sehingga f double absen buka kurung tutup kurung 2 itu sama dengan 6 dikalikan 2 dikurangi 12. Nah, di sini diperoleh 12 dikurangi 12 itu sama dengan 0. Jadi titik stasioner 2,13 ini merupakan titik belok karena di sini ketika disubstitusikan turunan keduanya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita gambar akan seperti ini. Di titik 2,13 di titik 2,13 ini merupakan titik belok. Jadi titiknya berbelok seperti ini. Maka disebut titik belok 2,13. Kemudian soal nomor 3, tentukan nilai ekstrim dari fungsi berikut dan tentukan jenis titik ekstrimnya. Yang A fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6, yang B fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus setengah x kuadrat min 2x plus 5. Nah, soal yang A caranya sama, kita cari turunan pertamanya dulu dari fx-nya. Kita tulis fx-nya dulu, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Kita turunkan menjadi x kuadrat diturunkan menjadi 2x, min 5x diturunkan menjadi min 5, sedangkan plus 6 diturunkan menjadi 0. Ya, selanjutnya adalah mencari titik stasioner dari fx. Titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi f absennya sama dengan 0. F absennya tadi 2x min 5. Berarti 2x min 5 itu sama dengan 0. Min 5 pindah ruas jadi plus. Kemudian 2 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 5/2. Kemudian 5x sama dengan 5/2 ini kita substitusikan ke dalam fx awal ya, yang ini ya. X-nya ini kita ganti dengan 5/2, sehingga di sini 5/2 kuadrat dikurangi 5 dikalikan 5/2 ditambah 6. Kita hitung menjadi 25/4 dikurangi 25/2 ditambah 6. Sehingga di sini kita hitung 25/4 dikurangi 50/4. Di sini penyebutnya dijadikan keempat, berarti dikali 2 maka pembilangnya dikalikan 2 sehingga menjadi 50 ditambah 24, ini juga sama, penyebutnya dijadikan 4 berarti pembilangnya dikalikan 4 menjadi 24, sehingga kalau kita hitung semuanya akan menjadi min 1/4. Jadi titik stasionnya adalah 5/2, min 1/4. Selanjutnya adalah mencari turunan keduanya. Mencari turunan keduanya kita tulis dulu turunan pertamanya, f absen x-nya sama dengan 2x min 5. Kemudian turunan keduanya adalah 2x diturunkan menjadi 2, 5 diturunkan menjadi 0. Jadi turunan keduanya atau f double absen x-nya itu sama dengan 2. Setelah itu
mencari titik ekstrim maksimum dan minimum. X-nya tadi diperoleh 5/2. Jadi X 5/2 disubstitusikan ke turunan keduanya. Turunan kedua pada nilai X pada turunan kedua ini kita ganti dengan 5/2. Kita lihat di sini turunan keduanya tidak ada angka X-nya. Berarti cukup ditulis F double absen buka kurung 5/2 tutup kurung itu sama dengan 2. Di sini sama dengan 2 berarti lebih besar daripada 0. Jadi titik stasioner 5,2 5/2, min 1/4 tadi yang ini merupakan titik ekstrim minimum. Kenapa? Karena lebih besar daripada 0. Kalau kita tulis grafiknya seperti ini. Ya, jadi di titik 5/2 ini nilai Y-nya min 1/4. Ini yang paling kecil Y-nya. Makanya disebut titik ekstrim minimum. Ya. Kemudian yang B, caranya sama, kita cari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Kita tulis fungsi fx-nya dulu, itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus setengah x kuadrat min 2x plus 5. Kita turunkan 1/3 x pangkat 3 diturunkan menjadi x kuadrat, setengah x kuadrat diturunkan menjadi x, min 2x diturunkan menjadi min 2, kemudian plus 5 saya turunkan menjadi 0. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Setelah itu adalah mencari titik stasioner dari fx tadi. Titik stasioner dicapai saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi absennya itu sama dengan 0. Turunan pertamanya tadi nih, x kuadrat plus x min 2 itu sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x plus 2 dikalikan x min 1 sama dengan 0. Maka diperoleh x plus 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Plus 2 pindah ruas jadi negatif. Jadi di sini diperoleh x sama dengan min 2. Sedangkan min 1 diperoleh min 1 pindah ruas menjadi plus 1 sehingga diperoleh x-nya sama dengan 1. Nah, sehingga untuk titik stasioner yang pertama yaitu x sama dengan min 2 kita substitusikan ke fungsi fx awal yang ini. Ya. Kita substitusikan ke fungsi fx awal, x-nya diganti dengan min 2. Sehingga di sini 1/3 x 1/3 x-nya ini diganti min 2, berarti min 2 pangkat 3 ditambah setengah dikalikan min 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan min 2 kemudian ditambah 5. Kita hitung akan diperoleh min 8/3 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan min 8/3 ditambah 11. Kita samakan penjumlahan ke dalam 11 berarti ke dalam 3 berarti 11 ini dikalikan 3 sehingga diperoleh min 8/3 ditambah 33/3 sehingga diperoleh 25/3 atau kalau dijadikan kepecahan campuran menjadi 8/1/3. Jadi titik stasioner yang pertama adalah min 2,8/3. Ya, kemudian untuk titik stasioner yang kedua yaitu x sama dengan 1. Kita substitusikan ke persamaan fx awal yang ini, ya. Fx awal kan yang ini, kita ganti nilai x-nya dengan 1 sehingga di sini diperoleh 1/3 dikalikan 1 pangkat 3 ditambah setengah dikalikan 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 ditambah 5. Kita hitung di sini diperoleh 1/3 ditambah setengah dikurangi 2 ditambah 5 itu sama dengan 1/3 ditambah 1/2 ditambah 3. Kita hitung dijadikan penyebutnya sama-sama dengan 6 sehingga menjadi 2/6 ditambah 3/6 ditambah 18/6 itu sama dengan 23/6. Itu kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 3/5/6. Ya, jadi titik stasioner yang kedua adalah 1,35/6. Selanjutnya adalah kita mencari turunan kedua. Turunan pertamanya tadi kita peroleh ini. F absen x sama dengan x kuadrat plus x min 2. Nah, setelah itu kita turunkan lagi sehingga menjadi turunan kedua yaitu x kuadrat diturunkan menjadi 2x sedangkan plus x diturunkan menjadi 1, min 2 diturunkan menjadi 0. Jadi ini adalah turunan keduanya. Selanjutnya adalah mencari titik balik maksimum dan titik balik minimum dari fungsi fx tadi. Di sini diperoleh x-nya sama dengan min 2, kita substitusikan ke dalam turunan keduanya. Sehingga di sini x pada turunan kedua ini diganti dengan min 2. Sehingga f double absen itu buka kurung min 2 tutup kurung itu sama dengan 2 dikalikan min 2 ditambah 1 itu sama dengan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Itu lebih kecil daripada 0. Jadi titik stasioner min 2,8
0,813 adalah titik balik maksimum karena lebih kecil daripada 0. Kemudian untuk X sama dengan 1, caranya sama, kita substitusikan ke turunan keduanya. Jadi X-nya itu diganti dengan 1. Sehingga F double absen buka kurung 1 tutup kurung itu sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Itu lebih besar daripada 0. Jadi titik stasioner 1,35/6 adalah titik balik minimum karena lebih besar daripada 0. Di sini ya, ini titik balik bukan titik ekstrim ya, karena saat di titik di sini min 2,813 min 2,18/3, di sini nilai y-nya itu 8/1/3. Ada y yang lebih besar lagi, yaitu yang garis ini ya, ada nilai y yang lebih besar lagi, maka di sini disebut titik balik saja, bukan titik ekstrim ya. Titik ekstrim titik balik maksimum, bukan titik ekstrim maksimum. Sekali lagi di sini hanya merupakan titik balik maksimum. Sedangkan untuk di titik 1,35/6 di sini 1,35/6 nilai y-nya adalah y sama dengan 35/6 ya. Ada nilai y yang lebih kecil lagi, yaitu yang ini ya. Ini nilai y-nya lebih kecil, garis ini. Sehingga di sini tidak disebut titik ekstrim minimum, tapi hanya merupakan titik balik minimum. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui A dan B adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5px plus p pangkat 3 min 4p plus 1 sama dengan 0. Tentukan nilai p agar A plus AB plus B bernilai maksimum pada min 3 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3 ya. Jadi di sini kita disuruh membuat fungsi lagi dari akar-akar persamaan ini, yaitu akar-akarnya itu A dan B. Jadi yang pertama-tama adalah ini, kita mencari penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan dari ini. Kenapa? Dari sini kita akan membuat persamaan baru dengan menggunakan akar-akar dari persamaan ini, yaitu yang ini. Sehingga di sini yang perlu diketahui adalah jika x1 dan x2 merupakan penyelesaian atau akar penyelesaian dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ini persamaan kuadrat ya, maka x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. B-nya itu koefisien dari x, sedangkan a-nya ini koefisien dari x kuadrat. Kemudian x1 dikalikan x2 itu sama dengan c per a. C ini konstanta, kemudian a-nya itu koefisien dari x kuadrat. Nah, jadi di sini ini persamaan kuadratnya. A dan B adalah akar-akarnya. Hati-hati ya. Beda A dan B yang di sini di rumus ini beda dengan A dan B yang ada di sini. Kalau di sini A dan B ini sama dengan x1 dan x2 ya di sini. Nah, sehingga kita tulis dulu persamaan kuadratnya ini. Kemudian yang kita cari adalah ini, x1 plus x2. Kalau di soal ini yaitu A plus B, karena akar-akarnya adalah A plus B. A plus B sama dengan rumusnya tadi min B, koefisien dari X. Minnya kita tulis dulu, koefisien dari X di sini adalah 5P. Jadi kita tulis 5P, koefisien dari X. Ya. Kemudian dibagi C. C-nya berapa? Ini 1. Nah, berarti diperoleh A plus B-nya itu sama dengan min 5P. Kemudian yang kedua adalah kita cari ini, X1 kali X2. Atau kalau di soal ini adalah A dikali B. Nah, X1 dikali X2 rumusnya adalah C. C itu adalah konstanta yang ini. Kalau di sini C-nya adalah yang ini. P pangkat 3 min 4P plus 1 dibagi A. Ini A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini 1. Berarti sama dengan P pangkat 3 min 4P plus 1. Ya, jadi sekali lagi hati-hati ya. Kalau A plus B di sini kalau dimasukkan ke rumus ini setara dengan X1 dan X2, bukan A plus A dan B yang ini ya, sekali lagi. Setelah itu kita bentuk fungsi baru, misalkan saya misalkan dengan tulisan GP sama dengan yang ini,
A plus B, A plus AB plus B, yang ini. Makanya tadi saya bilang kita disuruh membuat fungsi baru, yaitu A plus AB plus B dari persamaan kuadrat ini. Jadi saya misalkan dengan GP biar tidak sama dengan fx. Ya, saya misalkan dengan GP, sehingga kita tuliskan di sini GP sama dengan A plus AB plus B. Kemudian B-nya ini saya pindah ke depan, sehingga diperoleh A plus B ditambah AB. A plus B tadi kita ganti dengan min 5P, ya, yang ini min 5P, sedangkan AB tadi saya ganti dengan P pangkat 3 min 4P plus 1 ini. Kita sederhanakan menjadi P pangkat 3 nya saya letakkan di depan, min 5P dikurangi 4P menjadi min 9P plus 1. Jadi ini adalah fungsi baru, yaitu GP sama dengan P pangkat 3 dikurangi 9P plus 1. Nah, di sini kita cari turunan pertamanya, karena di sini yang kita cari adalah nilai P bernilai maksimum. Berarti caranya sama seperti tadi, kita cari turunan pertamanya. Yaitu kita tulis dulu GP sama dengan P pangkat 3 min 9P plus 1, sehingga turunan pertama dari G, fungsi G itu sama dengan P pangkat 3 diturunkan menjadi 3P kuadrat min 9P diturunkan menjadi min 9. Selanjutnya adalah mencari titik stasioner dari GP. Ya, titik stasioner ini diperoleh saat turunan pertama dari GP itu sama dengan 0. Sehingga di sini G absen P itu sama dengan 0. G absen P-nya tadi itu adalah 3P kuadrat min 9. Ya, berarti sama dengan 0. Min 9 pindah ruas jadi plus 9, kemudian 3 perkalian pindah ruas jadi pembagian, sehingga P kuadratnya itu sama dengan 9 bagi 3 itu 3, sehingga P nya sama dengan plus minus akar dari 3, ya, di sini. Nah, di sini kita tidak usah mencari titik stasionernya, ya. Kenapa? Karena yang ditanya cuma berapa nilai P nya, ya, berapa nilai P nya, jadi kita tidak perlu mencari nilai GP nya. Cukup kita berhenti untuk langkah stasioner ini dinilai P sama dengan plus minus akar 3. Selanjutnya adalah kita mencari turunan kedua dari GP. Turunan pertamanya tadi itu adalah G absen P itu sama dengan 3P kuadrat min 9. Ya, baru kita turunkan lagi sehingga menjadi turunan kedua itu sama dengan 3P kuadrat diturunkan menjadi 6P. Min 9 diturunkan jadi 0. Jadi ini adalah turunan keduanya. Selanjutnya adalah mencari titik balik maksimum dan minimum dari GP sama dengan P pangkat 3 min 9P plus 1. Ya, caranya adalah tadi saya ambil nilai P nya kan ada 2. Saya ambil untuk yang P sama dengan min akar 3. Saya cek yang ini dulu. Kita substitusikan ke turunan keduanya, yang ini. Nah, kita ganti P nya dengan min akar 3. Sehingga di sini G double absen buka kurung min akar 3 tutup kurung sama dengan 6 dikalikan P nya diganti min akar 3, min akar 3. Berarti sama dengan min 6 akar 3, ya. Jadi hasilnya adalah min 6 akar 3, ini lebih kecil daripada 0. Kalau lebih kecil daripada 0 berarti nilai P nya itu P sama dengan min 3 adalah bernilai maksimum. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa nilai P agar maksimum di min 3 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 3, ya. Jadi di sini untuk P min akar 3 ini masuk ke dalam domain yang ini, ya. Berarti ada di tengah-tengahnya min akar 3 ini. Min akar 3 ini lebih besar daripada min 3, tapi lebih kecil daripada 3. Jadi P sama dengan 3 ini adalah jawabannya. Kenapa? Karena memenuhi, yaitu yang pertama P nya sama dengan min akar 3 itu akan bernilai maksimum sesuai dengan perhitungan yang turunan kedua ini. Ya, di sini dia diminta yang maksimum, berarti sudah memenuhi. Kemudian P nya harus ada di domain ini, di daerah ini, yaitu P nya ada di daerah min 3 sampai 3. Min akar 3 itu benar ada di dalam ini. Berarti jawabannya adalah P nya itu sama dengan min akar 3. Ya, kalau kita tulis fungsinya, fungsi GP ini P pangkat 3 min 9P plus 1, ini fungsinya seperti ini, ya. Saat P nya itu min akar 3 berarti ada di daerah sini, sekitar sini, ya. Min akar 3 itu ada di sekitar sini, sekitar min 1, sekian, berarti di sini.
berarti benar, merupakan titik balik maksimum ya di sini. Sedangkan kalau yang tadi P sama dengan akar 3, yang ini yang plus ya, ini ada di titik minimum ya. Akar 3 itu nilainya setara 1, sekian, itu merupakan titik balik minimum ya. Jadi cukup kita karena di saat kita memakai P sama dengan min 3 itu sudah terbukti, berarti yang untuk P sama dengan akar 3 tidak usah dilanjutkan lagi perhitungannya. Selanjutnya soal nomor 5, buktikan bahwa staf fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0 mempunyai tempat satu titik ekstrim. Caranya juga sama, mencari turunan pertama dulu dari fungsi fx. Kita tulis dulu fungsi fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian kita turunkan ya, ax kuadrat diturunkan menjadi 2ax, kemudian plus bx diturunkan menjadi b, c diturunkan untuk 0. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Kemudian dalam mencari titik stasioner dari fx, turunan titik stasioner diperoleh saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Berarti f absennya sama dengan 0. Jadi di sini tadi f absennya diperoleh 2ax plus b, berarti sama dengan 0. B plus b pindah ruas jadi min b. Kemudian 2a pindah ruas perkalian pindah ruas menjadi pembagian, berarti x-nya sama dengan min b per 2a. Ini adalah titik stasioner untuk yang x. Untuk yang y kita sama caranya, kita substitusikan x-nya ini ke dalam persamaan awal, ke dalam fx-nya. Jadi x pada fx ini diganti dengan min b per 2a. Sehingga di sini f buka kurung min b per 2a tutup kurung sama dengan a dikalikan ini buka kurung min b per 2a tutup kurung kuadrat ditambah b dikalikan buka kurung min b per 2a tutup kurung ditambah c. Kita hitung di sini a dikalikan min dikuadratkan jadi positif, b dikuadratkan jadi b kuadrat, 2 dikuadratkan jadi 4, a dikuadratkan jadi a kuadrat. Min di sini plus ketemu min, kemudian b dikalikan b menjadi b kuadrat per 2a ditambah c. Setelah itu adalah di sini kita coret a dengan a kuadrat dicoret sehingga menjadi tinggal yang tersisa a ya. Sehingga di sini persamaan akan menjadi b kuadrat per 4a min b kuadrat per 2a plus c. Kemudian penyebutnya kita sama-sama jadikan ke 4a. Untuk yang 2a dikalikan 2 berarti di atas juga dikalikan 2 menjadi 2b kuadrat. Yang ini dikalikan dengan 4a, jadi di atas dikalikan 4a juga sehingga menjadi 4ac. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita satukan sehingga akan diperoleh b kuadrat min 2b kuadrat menjadi min b kuadrat plus 4ac. Ya, kemudian setelah itu adalah minnya saya keluarkan. Sehingga di sini kita peroleh b kuadrat min 4ac, ya. Nah, b kuadrat min 4ac ini sering ditulis dengan d, yaitu adalah diskriminan. Ya, kadang-kadang di rumus itu dituliskan min d per 4a. Nilai d-nya itu adalah b kuadrat min 4ac. Jadi kita peroleh titik stasionernya adalah min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Selanjutnya adalah kita mencari turunan kedua dari fx-nya. Kita tulis dulu turunan pertamanya tadi adalah 2ax plus b. Yang ini 2x plus b. Kita turunkan lagi sehingga menjadi turunan kedua, 2x diturunkan menjadi 2a plus b diturunkan jadi 0. Nah, selanjutnya adalah mencari titik ekstrim maksimum dan minimum dari fungsi fx. Nah, tadi diperoleh nilai x sama dengan min b per 2a. Kita substitusikan ke turunan keduanya. Jadi nilai x pada turunan kedua kita ganti dengan min b per 2a. Sehingga f12 absen buka kurung min b per 2a tutup kurung sama dengan ini 2a. Nah, setelah itu karena di sini bukan berupa angka, hanya ini masih berupa perkiraan. Jadi kemungkinannya ada dua, a positif atau a negatif. Yang pertama adalah jika a-nya lebih kecil daripada 0, ya, karena a tidak mungkin sama dengan 0 ya, karena di sini a-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a-nya sama dengan 0 ini bukan persamaan kuadrat lagi, tapi persamaan linear, ya. Nah, jadi di sini kita cari jika a-nya lebih kecil daripada 0 atau a-nya negatif, maka
F double absennya ini, turunan keduanya ini, kalau kita substitusikan A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka di sini akan lebih kecil daripada 0 juga. Jadi titik stasioner min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A merupakan titik ekstrim maksimum. Kalau lebih kecil maka maksimum. Jadi saat A-nya lebih kecil daripada 0, maka titiknya menjadi titik ekstrim maksimum, titik stasioner ini. Kemudian untuk A lebih besar daripada 0, maka F absen A-nya ini, turunan keduanya ini, F double absennya ini akan lebih besar daripada 0 karena A-nya positif. Maka di sini 2 dikalikan positif berarti hasilnya positif juga. Berarti di sini lebih besar daripada 0 juga. Jadi titik stasionernya ini merupakan titik ekstrim minimum. Ya. Nah, jadi jelas di sini terbukti bahwa fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0 mempunyai tepat satu titik ekstrim, yaitu min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a ini. Nah, di mana nilai ekstrimnya atau jenis titik ekstrimnya tergantung pada nilai a. Kalau lebih kecil, maka titik ini merupakan titik ekstrim maksimum. Kalau A-nya lebih besar daripada 0, maka titik ini merupakan titik ekstrim minimum. Demikian pembahasan latihan 3.4. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.